Memang kalau kita lihat di zaman kepemimpinan Pak Jokowi itu semuanya serba instan sekali ya. Mulai dari Kaisang baru saja mendapatkan KTA, tiba-tiba langsung menjadi ketua umum PSI. Itu menurut saya juga sangat instan. Bahlil Lahadalia mendapatkan gelar doktor juga sangat instan sekali. Raffi Ahmad juga mendapatkan gelar doktor sangat instan sekali. Semua proses di kepemimpinan Pak Jokowi itu semuanya sangat instan sekali ya. Bahkan Gibran sendiri pun walaupun tidak cukup usia bisa maju sebagai calon wakil presiden ya, karena ada perubahan undang-undang di MK. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan saya tidak memiliki beban masa lalu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada rekam jejak Pak Jokowi ya, yang menurut saya kalau Pak Jokowi mengetahui pasti akan malu ya. Pada saat lalu memang pada tahun 2019 tepatnya, bahkan Pak Jokowi itu berorasi lah kepada para pendukungnya. Terkait apa? Ya setidaknya menyindir dari Pak Prabowo kalau menurut opini saya ya. Termasuk terkait saya bukan diktator, saya bukan pelanggar HAM, saya tidak mempunyai beban masa lalu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya apa yang diungkapkan oleh Karni Ilyas pada saat lalu, bahkan di zaman Pak Jokowi lah ILC itu berhenti tayang di TV One. Itu dari Pak Karni sendiri. Bahkan Anda juga bisa melihat videonya ya di acara ILC pada saat lalu, ketika Bang Karni menceritakan ada pimpinan redaksi diundang oleh Pak Prabowo Subianto dan berbincang selama 6 jam. Itu bahkan menceritakan presiden-presiden terdahulunya. Nah, ketika Pak Jokowi juga saya bukan pelanggar HAM. Nah, kalau kita lihat dari sini rapor merah HAM kepresidenan Jokowi. Jadi, apa yang diungkapkan Pak Jokowi terjadi ketika Pak Jokowi menjadi pemimpin di 2 periode. Nah, kejadian Bang Karni Ilyas acara ILC tiba-tiba di stop itu ya setelah Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode. Tetapi kalau kita lihat periode pertama Pak Jokowi menjabat itu sangat aman-aman saja ya, sesuai track yang benar, masih di jalur track. Tetapi ketika di 2 periode, wah itu sudah agak miring-miring ya, tidak sesuai jalur trek yang benar. Nah, di sini diterbitkan pada 20 Oktober 2023. 9 tahun berlalu, pembangunan ekonomi di era kepemimpinan Presiden Jokowi dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia dan derita hidup rakyat kecil. Demikian pernyataan Amnesty International Indonesia. Masyarakat adat dan komunitas lokal digusur demi pemenuhan kepentingan investasi. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik sengaja dibungkam demi kebijakan mempercepat investasi, kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid. Usman Hamid mengingatkan Jokowi bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk memenuhi hak-hak rakyat, mulai dari hak ekonomi, sosial, dan budaya agar tercapai keadilan sosial, hingga hak sipil dan berpolitik agar terjamin kemerdekaan rakyat untuk berpikir, berekspresi, dan menyatakan pendapat. Ia mendesak agar pemerintahan benar-benar memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat kecil melalui pelibatan aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Nah, seperti ini rekam jejak dari Pak Jokowi ya. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan saya tidak memiliki beban masa lalu. Tidak memiliki beban masa lalu ya. Saat ini baru memiliki beban masa lalu ketika sudah purna tugas dan
tidak menjabat sebagai presiden. Nah memang sih, menurut saya apa yang diungkapkan Pak Jokowi pada saat lalu menurut saya menyindir lawan politiknya, yaitu Pak Prabowo Subianto. Karena Pilpres pada 2019 yang lalu hanya 2 kandidat calon presiden, yaitu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Ya pastinya hal tersebut diarahkan ke Pak Prabowo dong. Nah bahkan yang cukup unik saat ini, bahkan pendukung-pendukung Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi itu saat ini satu persatu mulai dipermalukan ya. Seperti halnya ini, gelar Dr. Bahlil dicabut. Ini sungguh mengejutkan sekali. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyatakan gelar doktor Menteri SDM Bahlil Lahadalia dicabut dan harus mengulang disertasi. Menurut Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah, pernyataan tersebut tak mencerminkan sikap resmi UI secara keseluruhan. Dalam struktur tata kelola UI, terdapat 4 organ utama, yakni Majelis, Wali Amanat Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar. Oleh karena itu, berita yang beredar terkait sikap yang diambil oleh DGB UI tidak dapat dianggap sebagai representasi institusional UI secara menyeluruh, ucap Hetifah di Jakarta pada Sabtu 1 Maret 2025 seperti dikutip dari Antara. Bahkan juga Bahlil Lahadalia gelar doktornya dicabut. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Dan akhirnya saat ini semua terungkap lah satu persatu, mulai dari rekam jejak dari Pak Jokowi, dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu Bahlil ya belum genap 1 tahun lah memperoleh gelar doktor, tetapi saat ini juga sudah dicabut. Nah ini mengingatkan saya pada Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad bahkan menggunakan gelar doktor yang konon katanya abal-abal, dan bahkan juga universitasnya tidak ada dan lain sebagainya. Konon katanya sih seperti itu, tapi kita tidak tahu lagi ya. Yang jelas tiba-tiba mendapatkan gelar doktor ini juga sangat lucu sekali ya. Seharusnya gelar doktor itu memang benar-benar yang berkualitas. Doktor itu sangat berat sekali, melalui proses yang sangat panjang sekali. Tiba-tiba langsung mendapatkan gelar doktor ini juga sangat lucu sekali, apalagi juga dari Universitas Indonesia. Nah dari sini dikomentari oleh Krisno, mukanya aja nggak jelas gimana ya otak. Ya sebenarnya sih Hetifah mau bilang apa, gelar dokter Bahlil nggak dicabut atau apa? Kalau bikin public statement itu yang implisit dong, kalau nggak mingkem aja. Jir Bahlul ada ya, ganti jadi dokter-doktoran aja. DPR itu kan bukan lagi perwakilan rakyat, melainkan perpanjangan rezim. Gimana maksudnya ini Komisi X, kesannya bela Bahlil. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia kok dibilang bukan representasi resmi institusi. Lebih bahaya kalau gelar manusianya yang dicabut, hati-hati lul. Pantas Bahlil sering bahlul, ya seperti itulah. Harusnya drop out. Curang adalah jalan ninjaku. Ya seperti itu. Memang kalau kita lihat di zaman kepemimpinan Pak Jokowi itu semuanya serba instan sekali ya. Mulai dari Kaisang baru saja mendapatkan KTA, tiba-tiba langsung menjadi ketua umum PSI. Itu menurut saya juga sangat instan. Bahlil Lahadalia mendapatkan gelar doktor juga sangat instan sekali. Raffi Ahmad juga mendapatkan gelar doktor sangat instan sekali. Semua proses di kepemimpinan Pak Jokowi itu semuanya sangat instan sekali ya. Bahkan Gibran sendiri pun walaupun tidak cukup usia bisa maju sebagai calon wakil presiden ya, karena ada perubahan undang-undang di MK. Ya bagaimana menurut Anda? Ini menurut saya sangat wow sekali, dan untuk memperbaiki hal ini itu butuh waktu yang sangat lama sekali, butuh waktu 1 tahun 2 tahun ya untuk mengembalikan ke setelan pabrik kemungkinan ya. Seharusnya dokter ya harus melalui proses yang panjang. Begitu juga dengan ketua umum partai, itu juga melalui proses yang panjang, pengkaderan 5 tahun dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada saat lalu sangat instan sekali, semua sangat instan sekali. Dan cawapres juga, calon wakil presiden Gibran itu baru menjadi wali kota Solo langsung menjadi wakil presiden. Menurut saya juga sangat instan sekali ya, dan tidak ada proses yang sangat panjang sekali. Menurut saya benar apa yang dikatakan berulang kali oleh PDI Perjuangan. Meritokrasi harus berjalan lah dari nol ke atas. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang memimpin negara itu tidak main-main ya, jangan dibuat mainan ya. Akhirnya jadi seperti ini. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.